Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya. Kita pakai baju pramuka ya. Nah, semangatnya harus seperti semangat pramuka ya, walaupun tidak melaksanakan camping ya karena pandemi, tapi kita tetap harus semangat. Ada yang tidak hadir ya hari ini, ada yang sakit. Amel tadi sudah izin ke Bunda, ada yang acara keluarga juga yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Gitu. Dan yang sehat seperti kalian ini yang ceria, cantik, ganteng hari ini semoga sehat selalu. Ya, oke, baiklah, kita mulai dengan doa terlebih dahulu agar setiap kegiatan kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Rafli sebagai KM pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Amin. Terima kasih Rafli. Setelah ini Bunda mau melaksanakan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya kalian cukup gunakan jari telunjuk kalian, boleh satu jari, boleh dua jari. Kalian tunjuk posisi Bunda di layar kalian ada di sebelah mana. Yeah. Buku paket sudah siap, buku tulis sudah siap. Kemudian LKPD, contoh analisis dan contoh teks sudah diunduh dari sekolah ya. Jadi yuk kita menyanyikan lagu Tanah Air biar kecintaan kita tetap terjaga di hati ini. Iya, bernyanyi semua ya. Senyum dong. Tanah air Tidak lupakan kan kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak hilang dari kamu. Karena ku yang Baiklah, hari ini kita belajar apa ya? Kalau pembelajaran sebelumnya belajar apa nih? Meringkas, Bun, yang teks eksposisi. Meringkas tulisan. Iya, meringkas tulisan teks eksposisi. Kalau sudah meringkas, hari ini kegiatannya apa sih? Kebahasan sama struktur ya. Iya, menelaah atau menganalisis kebahasan dari struktur teks eksposisi. Nah, sebelum menelaah struktur, kita itu dulu yuk. Prates ya di Quizizz, Bunda sudah mengirimkan di link WA. Sudah ada yang betul. Salah tidak apa-apa karena ini masih prates ya. Ini pertanyaannya ya. Nah, ini dia punanya. Tepuk tangan. Teks eksposisi. Nah, kita lihat pengertiannya apa sih? Teks eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Nah, strukturnya. Nah, kalau dilihat dari struktur pertama dan kedua, sama banget ya dengan teks persuasi. Hanya bedanya di akhir. Kalau di persuasi itu akhirnya adalah rekomendasi seperti yang kalian bilang tadi, ajakan. Kalau eksposisi itu simpulan. Contoh judulnya adalah mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Nah, kita belajar lagi yuk tentang membedakan
kalimat denotasi dan pertanyaan kedua. Yang mana yang konotasi? Nashwa, Rani, Hafiz, yang lainnya ikutan jawab. Oh, A. Betul. 6 terakhir. Konotasi. repot. Cepot. Yeah, betul semuanya. Jadi tadi ya, kalau tangan kanan secara denotasi ya organ tubuh untuk memegang bagian kanan, jadi dia terkilir. Tapi kalau tangan kanan secara konotasi itu artinya ayahku kepercayaan atasannya gitu ya, percayaan. Terus tadi meja hijau, kalau kakak menyimpan vas bunga di atas meja hijau di situ meja berwarna hijau. Tapi kalau meja hijau konotasinya Pengadilan. Pengadilan, betul. Satu lagi tadi apa ya? Mengharumkan. Nah, kalau mengharumkan secara denotasi, parfum itu mengharumkan bajuku. Jadi berhubungan dengan indera penciuman. Tapi kalau prestasinya mengharumkan sekolahku, nah itu konotasi ya, begitu. Artinya membanggakan. Nah, baiklah, kalian buka LKPD-nya. Nah, LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Judulnya yang mewaspadai bahaya kecanduan game online. Silakan kalian analisis mana strukturnya, tesis, argumentasi, dan simpulannya. Kemudian kebahasaannya, apakah ada kata gantinya, terus tuliskan bukti kalimatnya, dan simpulkan. Gitu ya. Kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok di breakout room. Harus aktif ya, harus aktif menjawab karena Bunda akan menilai keaktifan kalian melalui nilai sikap ya. Jadi harus aktif semuanya, mengajukan pendapat, semuanya juga menulis karena tidak tahu siapa yang akan presentasi. Boleh ditunjuk oleh teman-teman kelompoknya. Nanti Bunda akan mengecap ke tiap breakout room ya. Assalamualaikum. Ya. Salam Bun. Namun, Coba silakan dibuka LKPD-nya. Kira-kira yang paragraf berapa sih tesisnya? 1 Bun. Paragraf 1. Nah, kemudian apakah ada argumentasinya? Ada Dari paragraf berapa? Apakah 2 2 dan saja? 2. Paragraf 2 saja atau 2 dan 3 atau 2, 3, 4? sama 3 Bun. Sama 3. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir apa simpulannya? Apakah 2 paragraf ini? 2 paragraf terakhir atau 1 paragraf terakhir? Nah, boleh. Nah, itu didiskusikan ya kalau sekarang belum ketemu. Nah, sekarang kata gantinya coba ada tidak? Mereka, Bun. Mereka. Nah, itu bukan pronomina pertama ya, tapi ketiga. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada pronominanya. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Ada 5 paragraf. Apakah lengkap semua strukturnya? Makanya lagi nyari nih, Bu. Kira-kira ada tesisnya? Terus yang paragraf 1. Paragraf 1. Argumen mana yang ada kata gantinya? Faza, coba baca Faza kalimat Mereka, 1. Oh, ada Mereka, mereka. iya. Nah, itu kan pronomina. Keberapa? Kata ganti orang keberapa? Ketiga ya. Ketiga, betul. Karena mereka Apa ya? itu 3. ya, ketiga. Dia, tapi dianya tuh banyak, jadi mereka gitu. Kalau orang pertama kan aku, saya. Orang kedua kamu, Anda. Jamaknya kalian. Kalau orang ketiga, dia, mereka gitu ya. Lanjutkan diskusi kalian. Bagaimana? Sudah siap presentasi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kita tadi di breakout room. Nah, strukturnya itu tesisnya ada di paragraf pertama.
argumentasinya ada di paragraf kedua, ketiga, sama keempat. Simpulannya ada di paragraf kelima. Terus kata ganti sama kayak teman-teman tadi yang sebelumnya, kita nemunya mereka atau kata ganti orang ketiga. Terus kalau kalimat informatif ada di paragraf 2 yang di awal, yang banyak psikolog menyatakan bahwa waktu berlebih yang dihabiskan oleh anak-anak untuk bermain game dapat membawa dampak negatif terhadap masa depan mereka. Yang terakhir, kalau kalimat faktualnya ada di paragraf kedua yang di akhir kalimat, yang dalam jangka panjang, kecanduan ini dapat menyebabkan tingkat kesehatan menurun akibat kurang tidur dan makan, yang juga menjadikan anak lebih emosional dan tidak bisa konsentrasi terhadap pendidikannya. Anak juga dapat mengalami depresi dan penurunan kemampuan bersosialisasi. Ya, simpulan hasil analisisnya? Simpulannya, strukturnya berurutan dan ada semua tiga-tiganya. Ada semua ya. Nah, tinggal kebahasannya. Baiklah, itu akan menjadi bahasan kita ya. Ya. Baiklah, terima kasih atas keaktifan hari ini. Nilai sikapnya insya Allah bagus. Pasca tes atau post tes. Ya, sudah ada yang betul semua ya, 7 orang. Paling besarnya adalah Nashwa, dilanjutkan dengan Prasta, dan ketiganya Rani. Tepuk tangan. Jumlah yang betulnya sudah lebih banyak dari yang prates tadi ya. Kalau tadi ada yang salah 2, 3, kalau tadi yang salahnya 1-2 saja. Berarti alhamdulillah ada peningkatan. Baiklah, kita simpulkan yuk materi pelajaran hari ini. Jadi struktur teks eksposisi itu apa sih? Kita perkuat lagi. Tesis, argumentasi, sama simpulan. Simpulan. Baik, kalau kebahasaannya ada berapa? 4. Ada 4. 1. Fenomena, kalimat denotasi, Ya. Kalimat informatif sama data Faktual. Kalimat faktual. Nah, denotasi itu artinya apa? Kalimat yang memiliki makna sebenarnya. Memiliki makna sebenarnya, berarti bisa jadi ada dalam setiap kalimat teks eksposisi ya gitu. Karena sesungguhnya justru memang tidak boleh ada kalimat konotasi dalam teks eksposisi itu. Nah, begitu. Jadi kalian bisa pilih yang mana saja. Nah, kemudian kalau nanti minggu pertemuan berikutnya kalian menulis teks eksposisi, kalian juga harus mengutip informasi berupa data statistik atau hasil penelitian atau pendapat para pakar juga, seperti itu ya. Bisa dari koran, bisa juga dari koran online. Nah, untuk pertemuan berikutnya tadi menulis teks eksposisi gitu. Semangat terus semuanya ya. Ada pertanyaan dulu? Saya nggak ada, Bu. Tidak ada, cukup ya. Terima kasih sekali untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, yang tadi jangan lupa dikumpulkan di sekolah ya, hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu live ya, jangan dulu live.